Salam sejahtera bagi kita semua. Senang dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Semoga saudara-saudari ada dalam keadaan sukacita, damai, dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari, hari Minggu ini kita pestakan Yesus menampakkan kemuliaannya. Bersama 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Yesus berada pada sebuah bukit yang tinggi. Dan di atas bukit itulah Yesus menampakkan kemuliaannya. Yesus memberikan satu pengalaman khusus bagi ketiga murid ini. Pengalaman itu adalah pengalaman yang menggentarkan sekaligus juga menggetarkan. Kita sebut menggentarkan karena ada rasa dahsyat, ada suasana yang mengakibatkan para murid itu juga merasa ketakutan. Ada suasana yang luar biasa, menggentarkan. Sekaligus juga ada suasana yang menggetarkan, yang membuat hati tergetar karena suasana yang luar biasa. Yesus berubah-rupa, wajahnya menjadi seperti matahari, pakaiannya menjadi putih seperti terang. Dan luar biasanya lagi ada Musa dan Elia hadir bercakap-cakap dengan Yesus pada pengalaman yang luar biasa itu. Dan pada suasana yang hanya sekejap itu, para murid merasakan pengalaman yang luar biasa indah. Hingga Petrus berkata, "Tuhan, kalau Engkau mau, biar kami dirikan di sini 3 pondok. 1 untukmu, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Apa sebenarnya yang terjadi pada saat Yesus menampakkan kemuliaannya itu? Pertama-tama adalah hal yang sangat penting, di mana terdengarlah suara dari surga, suara dari Bapa yang memberikan promulgasi, maklumat, pengumuman ketika dia berkata, "Inilah anak kesayanganku. Aku berkenan padanya. Dengarkanlah dia." Suara Allah Bapa memperkenalkan Yesus Kristus sebagai putranya, kesayangannya, yang berkenan padanya, yang diutusnya. Dan dia meminta supaya kita mendengarkan putranya itu. Ini satu pesan, satu maklumat yang sangat penting bagi para rasul dan bagi kita semua. Hal yang kedua adalah pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh para rasul ini adalah suasana walaupun hanya sekejap. Rasa surgawi. Begitu indahnya rasa surgawi itu sehingga Petrus ingin berlama-lama tinggal dalam suasana itu. Tetapi suasana itu hanya terjadi sangat singkat. Bahkan kemudian beralih menjadi ketakutan, tidak mengerti, dan terpesona. Pengalaman yang luar biasa itu berguna bagi para murid itu, yakni memberikan kepada mereka pengalaman untuk memberikan ketabahan, kesabaran, keuletan dalam tantangan-tantangan dalam mewartakan kabar sukacita di kemudian hari. Dalam bacaan kedua, kita dengarkan bagaimana Petrus mengungkapkan itu, bahwa pengalaman yang dia alami bersama Yakobus dan Yohanes di bukit yang tinggi itu menjadi kenangan yang amat indah dalam hatinya, yang mengingatkan dia bahwa segala derita, perjuangan dalam mewartakan kabar sukacita di dunia ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan kelak nanti dengan
pengalaman yang akan diberikan kepadanya yang sangat indah yang sudah dia alami sekejap di atas bukit yang tinggi itu. Itulah antara lain makna yang paling dalam dari pengalaman melihat kemuliaan Tuhan. Dan dengan itu iman para murid ini diteguhkan. Bagi kita saudara-saudari, pesta Yesus menampakkan kemuliaannya ini juga menjadi pesta sukacita. Pertama-tama bagi kita, maklumat suara dari surga, dari Bapa itu perlu kita dengarkan, kita imani, agar kita pun mencintai Yesus Kristus yang diutusnya untuk menebus kita dan mendengarkan ajaran dan perintah-perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu seperti perasaan atau pengalaman para rasul itu, kita juga meyakinkan diri bahwa pengalaman itu adalah pengalaman yang luar biasa. Dan kita pun seperti para rasul bisa mengarahkan pikiran kita, iman kita pada pengalaman yang indah itu. Begitulah pengalaman selama-lamanya nanti dalam kerajaan Allah di surga. Pengalaman yang menggentarkan dan sekaligus menggetarkan yang dialami oleh para murid, kita alami juga dalam berbagai bentuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita membuka hati, membuka diri kita, banyak pengalaman yang indah, yang mempesona, yang kita alami, yang seharusnya membawa kita kepada syukur, kepada keteguhan iman pada Allah. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini saja dulu permenungan kita kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace Eden.